Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai kejahatan terhadap harta dan benda. Nama saya Arifia Dinadira, NIM 2019 1011 0311 478. Dan saya Aliamanda Oktaviani, NIM 2019 1011 0311 477. Di sini kami akan menjelaskan jenis-jenis tindak pidana, di antara lain ada jenis tindak pidana pencurian, penadahan, penggelapan, pemalsuan, pemerasan dan pengancaman, serta penghancuran dan perusakan. Kemudian di sini ada pun tindak pidana pencurian, yaitu yang pengertiannya adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaannya. Nah, hal ini itu termuat dalam pasal 362 sampai 367 KUH pidana. Kemudian, ada pun jenis-jenis tindak pidana pencurian, yang secara garis besarnya itu terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan tersebut itu diatur dalam pasal 362, 363, 364, dan 365 KUH pidana. Kemudian ada pun unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362 KUH pidana. Unsur yang pertama itu unsur subjektif, yaitu unsur perbuatan mengambil. Kemudian yang diambil itu harus sesuatu barang atau benda. Kemudian yang ketiga, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Kemudian ada pun unsur subjektifnya, yaitu dengan maksud untuk memiliki, kemudian melawan hukum. Nah, di sini ada pun contoh kasusnya. Ramos ini dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 3E KUH pidana. Satuan Reskrim Polres Tangerang Kota berhasil menangkap pelaku pencurian barang elektronik di SMPN 1 Paku Haji Tangerang. Fidel Ramos namanya. Selain pencuriannya, jajaran Polres Tangerang berhasil menangkap penadah barang elektronik tersebut yang bernama Iwan Wibowo. Penangkapan pelaku Fidel Ramos ini ditangkap di Buaran KD Besar RT 5 RW 5 Babakan Tangerang. Kemudian dilakukan pengejaran dan Iwan ini ditangkap di Sukarame, Bandar Lampung. Dan disita beberapa barang bukti yang belum terjual. Kemudian aksi Ramos ini terungkap melalui rekaman CCTV SMPN 1 Paku Haji. Dan di sini saya akan menjelaskan kasus Ramosnya sebagai pencurian. Dalam melancarkan aksinya, Ramos ditemani satu orang pelaku. Seorang pelaku ini memanfaatkan penjaga sekolah untuk mengalihkan dengan cara mengajak ngobrol agar seorang pelaku lainnya itu bisa masuk ke ruang kantor tersebut. Saat masuk ruang kantor tersebut, pelaku berhasil mengambil barang-barang elektronik yang berupa satu unit laptop merek Asus, satu unit laptop merek Werners, satu unit HP Android merek Samsung J5 2016, kemudian satu unit HP Android Samsung, dan satu unit iPhone 5. Kemudian polisi menetapkan Ramos sebagai tersangka. Nah, Ramos ini dijerat pasal 363 ayat 1 KUH P pidana. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikait dengan kasus Ramos tersebut, yaitu tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUH pidana. Yang berarti barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Kemudian pasal spesifiknya yang terkait dalam pasal 363 ayat 1 KUH pidana yaitu berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Selanjutnya ada tindak pidana penadahan, di mana tindak pidana penadahan ini disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan tersebut. Adapun jenis-jenis tindak pidana penadahan yaitu
tindak pidana penadahan biasa di mana tindak pidana ini diatur dalam pasal 480 KUH pidana. Adapun unsur-unsurnya yaitu unsur objektif di mana perbuatan kelompok satu itu berlanjut kepada kelompok 2 untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, dan menyembunyikan. Dan objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejadian. Unsur-unsur subjektif yang diketahui yaitu yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan. Selanjutnya ada penadahan sebagai kebiasaan, di mana jenis tindak pidana ini yaitu dijadikan sebagai kebiasaan yang dimuat dalam pasal 481 KUH pidana. Di mana dalam pasal ini perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi suatu kebiasaan. Dalam arti lain, paling tidak kegiatan tersebut dilakukan lebih dari 1 kali dan minimal itu 2 kali, sehingga perbuatan tersebut dijatuhi dengan hukuman yang sesuai dengan pasal 481 KUH pidana. Apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan pasal 481 KUH pidana ini, melainkan pasal 480 KUH pidana dengan jenis tindak pidana penadahan biasa. Selanjutnya ada jenis tindak pidana penadahan ringan, di mana dalam jenis tindak pidana penadahan ini diatur dalam pasal 482 KUH pidana, yaitu perbuatan diterangkan dalam pasal 480 KUH pidana diancam karena penadahan ringan dengan pidana paling lama 3 bulan serta denda sebanyak Rp60.000 jika kejahatan dari mana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379 KUH pidana. Di sini saya akan mencontohkan satu kasus di mana dalam kasus tersebut pelaku dikenai pasal 480 KUHP di mana kasusnya itu adalah kasus penadahan ringan. Kasus tersebut sama halnya seperti kasus pencurian yang sebelumnya sudah dibacakan, di mana di sini Iwan Wibowo sebagai penadah dari Fidel Ramos yang pencuri itu. Lalu Iwan sebagai penadah ini oleh jajaran Polres Tangerang Kota melakukan pengejaran sehingga pelaku dapat ditangkap. Dari tangan Iwan selaku penadah, polisi menyita barang-barang yang dicuri Ramos dari ruang TU SMP Negeri 1 Paku Haji. Barang bukti secara keseluruhan yaitu 1 unit motor Honda Vario warna hitam, nomor polisi B3009CHS, 1 unit laptop Asus warna hitam, 1 unit laptop Werners warna hitam, 2 unit notebook merek SMK Mugen warna putih, 2 unit notebook SMK Jirek warna hitam, 1 unit laptop merek Axio, dan 5 unit HP. Terang Dedi selaku polisi. Kemudian polisi menetapkan Iwan sebagai tersangka yang dikenai pasal 480 KUH pidana. Sebab apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka seseorang dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam pasal 380 KUH pidana, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Kemudian tindak pidana penggelapan. Nah, di sini itu dapat diketahui maknanya yang berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tetapi tindakannya tersebut itu bukan suatu kejahatan. Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan. Unsurnya ini berdasarkan ketentuan pasal 372 KUH pidana. Yang pertama itu ada unsur objektif yang terdiri dari mengaku sebagai milik sendiri, kemudian itu sesuatu barang, yang ketiga seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang keempat yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kemudian ada pun unsur subjektifnya, yaitu unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum. Di sini ada pun jenis tindak pidana penggelapan. Dalam KUHP terdiri beberapa bentuk. Yang pertama adanya tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa. Penggelapan ini diatur dalam pasal 373
72 KUH pidana. Kemudian yang kedua ada penggelapan ringan. Penggelapan ringan ini diatur dalam pasal 373 KUH pidana. Kemudian adapun penggelapan dengan pemberat. Penggelapan dengan pemberat diatur dalam pasal 374 dan 375 KUH pidana. Sebagaimana dengan tindak pidana yang lain. Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan. Kemudian penggelapan dalam keluarga. Nah, jenis ini, tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan pasal 376 KUH pidana, yang secara tegas dinyatakan ketentuan dalam pasal ini itu pada intinya memberlakukan ketentuan pasal 367 KUH pidana tentang pencurian dalam keluarga ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut itu masih dalam lingkup keluarga. Kemudian adapun contoh kasus penggelapan. Di sini, Ani Fatini terdakwa kasus penggelapan uang nasabah Bank Jatim Pamekasan sebesar 7,7 miliar, divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam sidang vonisnya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 bulan 7 2020. Kemudian Ani Fatini menerima semua putusan yang dijatuhkan kepadanya. Dalam materi putusan yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim, perempuan yang sempat bertugas di Bank Jatim Unit Kepo, Desa Palogan, Kecamatan Galis, ini mengembalikan uang kepada pihak bank sebesar 2,9 miliar lebih. Sedangkan sisanya ada 4,7 miliar lebih menjadi kerugian pihak bank. Uang nasabah yang digelapkan oleh Ani ini mulai dari perorangan hingga dana desa di sejumlah desa di Kecamatan Galis. Nah, sejak saat itu, pihak Bank Jatim banyak menerima keluhan dari kepala desa ini. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Pamekasan oleh Kepala Bank Jatim Pamekasan, Arif Firdaus. Ani Fatini langsung dipecat sebagai karyawan Bank Jatim Pamekasan. Kemudian sidang pembacaan vonis yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Lingga Setiawan, serta 2 hakim anggota, Doni Hardianto dan Vidiawan Satriantoro. Lingga yang saat membacakan vonis menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar hukum berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi dan fakta dalam persidangan. Terdakwa melakukan pelanggaran hukum pasal 374 KUH pidana dan dijatuhi hukuman pidana selama 4 tahun 6 bulan. Kemudian adapun hal-hal yang meringankannya, yaitu karena terdakwa belum pernah dihukum dan selama pidangan terdakwa selalu kooperatif. Pasal 374 KUH pidana itu berbunyi, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Selanjutnya, ada jenis tindak pidana pemalsuan, di mana pemalsuan sendiri adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru, atau benda statistik atau dokumen-dokumen palsu dengan maksud untuk menipu. Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana pada pasal 263, sedangkan untuk pidana pemalsuan ini diatur dari pasal 263 sampai 271, di mana ada 4 jenis tindak pidana, yaitu kejahatan sumpah palsu yang diatur dalam pasal 242 KUH pidana, dan ada jenis pemalsuan uang di mana diatur dalam pasal 244 sampai 252 KUH pidana, pemalsuan materai di mana diatur dalam pasal 253 sampai 263, dan surat pemalsuan surat di mana diatur dalam pasal 263 sampai 271 KUH pidana. Dalam pasal 263 sendiri dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi subjek, yaitu barang siapa, bagian inti delik, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan hak perikatan atau pembebasan utang untuk diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang,
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu. Dan yang terakhir, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidana dalam kasus ini yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 263 KUH pidana itu sendiri adalah delik sengaja, bahkan kadang-kadang bukan saja perbuatan sengaja, tetapi sengaja sebagai maksud opres al-okmert. Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan bijokan okmert atau suatu maksud lebih lanjut harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Dalam KUH pidana Indonesia sendiri, delik pemalsuan surat adalah delik sengaja, tidak ada delik kelalaian atau culpa. Di sini ada salah satu kasus di mana kasus pemalsuan surat jalan yang dilakukan oleh terpidana Joko Chandra yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena telah terbukti melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP, di mana jaksa penuntut umum menuntut Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra dengan pidana 2 tahun penjara atas kasus pemalsuan sejumlah surat, yakni surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan. Jaksa Yani berucap menyatakan terdakwa Joko Chandra alias Joko Sugiarto Chandra alias Jocan telah terbukti melakukan tindak pidana menyuruh pemalsuan surat secara berlanjut sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUH pidana, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, Jo pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Kemudian di sini ada tindak pidana pemerasan dan pengancaman, yang dapat diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang dan sebagainya dengan ancaman antara lain membuka rahasia yang dapat memburukan namanya di muka umum. Dan di sini tindak pidana ini diatur dalam pasal 368 sampai 371 KUH pidana. Unsur-unsur tindak pidana pemerasan sendiri itu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksakan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang suatu yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang itu atau milik orang lain. Kemudian ada pun unsur subjektifnya, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Beberapa unsur dimaksud adalah unsur memaksa. Dengan istilah memaksa dimaksudkan dengan melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kemudian yang kedua, unsur memberikan atau menyerahkan sesuatu barang. Berkaitan dengan unsur ini itu, persoalan yang muncul adalah kapan dapat dilakukan ada penyerahan suatu barang. Kemudian yang ketiga, unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang dimaksudkan dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaannya yang semula. Kemudian di sini ada pun contoh kasusnya. Di sini polisi menangkap 3 remaja yang melakukan pemerasan di Depok. Ketiga pelaku tersebut menggunakan senjata tajam saat melancarkan aksinya. Menangkap 3 orang pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman menggunakan senjata tajam, kata Kasubag Humas Polresta Depok AKP Firdaus kepada wartawan. Pemerasan terjadi pada hari Sabtu dini hari. Saat itu korban inisial G sedang bersama teman-temannya di Jalan H. Kantong, Ciamis, Depok. Tiba-tiba datang 3 pelaku mengancam akan membacok korban jika tidak memberikan handphonenya. Salah satunya membawa celurit, kemudian akan membacok korban apabila tidak menyerahkan handphonenya. Korban ketakutan, lalu menyerahkan handphonenya, ujar Firdaus. Saat ini, para pelaku ditahan di Polresta Depok. Mereka dijerat dengan pasal 368 KUH pidana. Kemudian dari hasil penelitian serta melihat beberapa fakta tersebut yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang kemudian merujuk pada pertimbangan
hukum hakim berikut dengan hasil analisis di atas, maka penyusunan berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini yakni pasal 368 ayat 1 KUH pidana telah sesuai dan tepat dengan ancaman sesuai dengan bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal 368 ayat 1 KUH pidana ini yaitu pidana penjara paling lama 9 tahun dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan sah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Selanjutnya yang terakhir yaitu tindak pidana penghancuran dan perusakan. Di mana dalam jenis tindak pidana ini ketentuannya telah diatur dalam pasal 406 sampai 412 KUH pidana. Adapun bentuk-bentuk perusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok tindak pidana ini yang telah diatur dalam pasal 406 KUH pidana. Yang dimana barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Yang B itu hukum serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin dan tidak dapat digunakan atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain supaya pelaku tindak pidana pengerusakan dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka menurut pasal 406 KUH pidana harus dibuktikan bahwa terdakwa telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang. Dan yang kedua, bahwa pembinasa dapat dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dan yang ketiga, bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian itu adalah milik orang lain. Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut unsur-unsur tadi, menurut pasal ini, apabila unsur-unsurnya itu memenuhi, yaitu sebagai berikut. Unsur objektifnya itu meliputi barang siapa yang melakukan hal tersebut dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan, yang seluruh atau sebagian itu adalah milik orang lain, dan unsur subjektifnya itu meliputi hal itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Lalu di sini ada pun contoh jenis kasus dari tindak penghancuran dan perusakan ini, yaitu kasus perusakan rumah warga di Makassar, di mana Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam perkara tersebut didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Selatan mengaku jika pihaknya sulit memaksakan berkas kedua tersangka yang berstatus P21 tersebut. Karena hingga saat ini penyidik Polda Sulawesi Selatan belum memenuhi kelengkapan berkas yang sebagaimana telah dituangkan dalam petunjuk yang diberikan pihaknya. Fitriani pun selaku Jaksa Penuntut Umum mengemukakan bahwa pasal yang diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 406 Jo pasal 55. Nah, di dalam pasal 55 ini pelaku harus material atau melakukan perusakan langsung dalam hal ini. Tidak hanya pelaku yang langsung, yaitu pelaku yang menyuruh juga dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal tersebut. Ini belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana. Ini sama dengan dimaksud dengan vicarious liability. Cukup sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.